Pernah nggak sih kalian merasa kalau sistem-sistem besar, entah itu agama, ideologi, bahkan sains, kok kayaknya udah nggak punya semua jawaban lagi? Nah, kali ini kita bakal menelusuri sebuah pergeseran yang dramatis banget dalam pemikiran Barat. Dari yang tadinya sibuk mencari satu kebenaran universal di era modern, sampai akhirnya masuk ke dunia filsafat kontemporer yang justru mempertanyakan semuanya. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan ini. Kenapa? Karena ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Kenapa sih sistem pemikiran raksasa yang dulu kelihatannya kokoh banget, sekarang rasanya kurang pas, kurang klik untuk menjawab rumitnya hidup kita zaman sekarang? Ini bukan cuma soal akademis loh, ini perasaan yang saya yakin banyak dari kita alami. Gini deh, biar gampang, bayangin aja pemikiran modern itu kayak sebuah cermin yang sempurna, yang dipercaya bisa memantulkan realitas apa adanya, secara objektif. Tapi, cermin itu pecah berkeping-keping. Nah, filsafat kontemporer itu lahir dari usaha untuk memeriksa kepingan-kepingan itu satu persatu. Pergeserannya benar-benar fundamental. Dari keyakinan pada satu nalar universal untuk semua, kita jadi sadar akan pentingnya banyak konteks lokal. Dari mimpi tentang satu sistem agung, kita bergerak ke penerimaan akan adanya pluralitas makna. Terus, apa yang mecahin cermin itu? Jawabannya, sejarah. Bayangin, dua perang dunia, manusia yang terasing di pabrik-pabrik industri, dan ideologi-ideologi besar yang ternyata gagal total. Semua itu menghancurkan kepercayaan bahwa satu sistem rasional bisa menyelesaikan semua masalah manusia. Janji akan kemajuan yang indah malah melahirkan bencana. Kekecewaan besar inilah yang jadi titik awal pemikiran baru. Oke, ketika sistem-sistem besar itu ambruk, para pemikir ini lari kemana? Mereka berbalik arah. Mereka kembali ke dalam, kembali ke satu-satunya hal yang nggak bisa dibantah, realitas konkret dari pengalaman manusia itu sendiri. Inilah fondasi baru yang coba mereka bangun dari puing-puing. Dan pelopornya adalah Edmund Husserl. Idenya ini pada masanya radikal banget. Intinya gini, sebelum kita bikin teori-teori yang muluk-muluk, coba deh kita kembali ke dasar. Coba deskripsikan pengalaman itu sendiri. Gimana rasanya melihat warna merah, gimana rasanya sedih, sebelum kita kasih label atau penjelasan ilmiah. Husserl berharap dengan memahami struktur pengalaman sadar itu, kita bisa menemukan fondasi pengetahuan yang jauh lebih kokoh. Tapi, muridnya Husserl, Martin Heidegger, merasa itu belum cukup dalam. Dia mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental lagi. Apa sih artinya ada? Bagi Heidegger, manusia itu unik. Kita ini bukan sekedar benda di antara benda-benda lain. Kita adalah Dasein, atau keberadaan di dunia. Maksudnya, eksistensi kita tuh nggak bisa dipisahkan dari waktu, tempat, dan hubungan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Kita ini selalu terlibat di dalam dunia. Dan dari sinilah kita sampai pada kutipan yang luar biasa kuat dari Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas. Wow, kata-kata ini menangkap dengan sempurna beban sekaligus keagungan dari eksistensialisme. Nggak ada takdir, nggak ada cetak biru, yang ada cuma kita dan kebebasan kita yang mutlak. Jadi, poin utamanya gini. Pertama, kamu itu lahir ke dunia tanpa ada tujuan atau definisi yang sudah tertulis. Kosong. Kedua, siapa dirimu itu bukanlah sesuatu yang tetap, tapi hasil dari setiap pilihan yang kamu buat, detik demi detik. Dan yang ketiga, ini yang paling berat sekaligus paling membebaskan. Kamu dan hanya kamu yang bertanggung jawab penuh untuk memberi makna pada hidupmu sendiri. Gak ada lagi yang bisa disalahkan. Oke, kita geser sekarang ke kepingan cermin yang lain. Beberapa pemikir mulai sadar, jangan-jangan masalahnya bukan cuma di cara kita melihat dunia, tapi di alat yang kita pakai untuk menggambarkannya, yaitu bahasa. Mereka sadar bahwa bahasa itu sama sekali bukan alat yang netral. Perjalanan intelektual Ludwig Wittgenstein ini contoh yang paling keren. Di awal karirnya, dia pikir bahasa itu bisa jadi cermin logika yang sempurna untuk realitas. Tapi belakangan, dia sadar sepenuhnya dan bilang, bukan, bahasa itu lebih mirip kotak peralatan. Makna sebuah kata, kayak cinta atau adil, itu nggak absolut. Artinya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya dalam konteks atau permainan yang berbeda. Pemikiran ini tentu saja meruntuhkan ide bahwa bahasa bisa jadi cermin tunggal untuk satu kebenaran. Selanjutnya ada lagi nih, sekelompok pemikir yang fokusnya beda lagi. Mereka meneliti kekuatan-kekuatan sosial yang menghancurkan cermin modernitas itu. Mereka bertanya, kok bisa kemajuan yang katanya didasarkan pada akal sehat dan logika, ujung-ujungnya malah menciptakan malapetaka dan bentuk penindasan yang baru?
Nah, ini argumen inti mereka yang sangat provokatif. Pemikir seperti Adorno dan Horkheimer bilang kalau pencerahan itu punya sisi gelap. Nalar yang melahirkan sains modern ternyata juga melahirkan birokrasi yang kaku, kontrol sosial, dan apa yang mereka sebut industri budaya, seperti film dan musik pop, yang justru menyeragamkan cara kita berpikir dan membuat kita jadi konsumen yang pasif, jauh dari kebebasan sejati. Grafik ini menunjukkan paradoksnya dengan sangat jelas. Di satu sisi, kemampuan kita untuk mengontrol dunia lewat teknologi yang mereka sebut nalar instrumental itu meningkat tajam. Tapi di saat yang bersamaan, ruang untuk kebebasan yang otentik, untuk kreativitas, untuk spontanitas, justru makin sempit. Ternyata kemajuan teknis nggak otomatis berarti kemajuan bagi kemanusiaan. Oke, setelah semua kritik, semua dekonstruksi, semua dibongkar, pertanyaannya jadi, terus gimana dong? Gimana caranya kita membangun makna bersama lagi di dunia yang nggak punya fondasi absolut? Kalau nggak ada satu cermin yang utuh, gimana caranya kita bisa melihat dunia ini bareng-bareng? Disinilah Jürgen Habermas datang dengan sebuah alternatif yang bisa dibilang cukup optimis. Menurut dia, ya, cermin tunggal itu memang sudah pecah, tapi kita bisa loh menyusun kembali pemahaman bersama lewat dialog. Menurut Habermas, kebenaran itu bukan sesuatu yang ditemukan sendirian, tapi sesuatu yang disepakati melalui proses komunikasi yang ideal, di mana semua orang bisa ikut bicara secara bebas dan setara. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan panjang ini? Filsafat kontemporer mengajarkan kita untuk selalu curiga sama sistem besar apapun yang mengklaim punya semua jawaban. Filsafat ini mengingatkan kita kalau bahasa dan kekuasaan itu selalu membentuk cara kita melihat realitas. Dan yang paling penting, ia membuka pintu lebar-lebar untuk menerima adanya banyak makna dan mengajak kita untuk kembali fokus pada pengalaman nyata manusia. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan terakhir yang saya tinggalkan untuk kalian renungkan. Di tengah dunia yang penuh perbedaan pendapat, polarisasi, dan kita semua terkurung di gelembung informasi kita masing-masing, gimana caranya kita bisa menerapkan ide dialog rasional ini untuk menjembatani perbedaan dan membangun kembali rasa kebersamaan? Filsafat mungkin gak pernah kasih jawaban yang gampang, tapi ia selalu memberi kita pertanyaan yang tepat untuk diajukan.